Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-5 ya, atau 6, pertemuan ke-6 mata kuliah aljabar linier. Di sini saya akan membahas tentang determinan matriks. Mungkin sebenarnya di SMA kita udah belajar tentang determinan matriks. Mungkin di sini kita akan perjelas dan kita akan tahu ada berapa cara sih untuk menghitung determinan matriks. Nah, sebelum itu, determinan itu apa sih? Kalau dari bahasa Inggris, determination atau determinan artinya penentu. Jadi determinan ini adalah faktor penentu suatu matriks. Ini artinya adalah penentuan. Nah, apa yang bisa ditentukan oleh determinan? Apa yang bisa ditentukan oleh determinan suatu matriks? Jadi manfaat determinan ini banyak sekali. Yang pertama adalah dengan kita mengetahui determinan suatu matriks, kita tahu apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak. Jadi dari determinan matriks kita bisa mencari nilai inverse-nya, dan kita juga tanpa mencari nilai inverse bahkan kita bisa tahu bahwa suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Yang kedua adalah kita bisa mengecek himpunan vektor itu bebas linier atau tidak. Jadi ini mengecek kebebas linieran. Nah, bebas linier itu apa sih? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah dengan determinan matriks kita bisa mencari nilai karakteristik atau nilai eigen dari suatu matriks atau suatu vektor. Lalu selanjutnya dengan determinan, nanti dengan metode Cramer, aturan Cramer, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier dan lain sebagainya. Nah, kalau secara matematik determinan itu apa sih? Determinan itu adalah fungsi yang memetakan matriks ke bilangan real. Jadi kalau kita punya himpunan matriks, misalkan ini kita punya fungsi f, fungsi determinan aja langsung ya. Jadi kalau kita punya fungsi determinan, itu dipetakan dari matriks ke matriks bilangan real ke Mn. Ini adalah matriks persegi ya. Jadi matriks persegi, ini harus matriks persegi ya. Persegi ke bilangan real. Oke. Nah, tapi pendefinisian fungsinya adalah determinan kalau kita punya A matriks. Nah, determinan A itu adalah penjumlahan dari perkalian bertanda. Jadi ini plus minus A, I, J1, A2, J2, dan seterusnya sampai AN, JN. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan ini kan bingung ya, ini maksudnya apa sih? Nah, saya karena bingung kita ini apa sih plus minus. Kalau misalkan di di matriks 2x2, kalau kita punya A11, A12, A21, A22, maka determinan itu dilambangkan seperti ini. Ini misalkan matriks A, determinan A, atau ada juga yang menulisnya seperti ini, mutlak dari matriks ya, A12, A21, A22. Kalau ini matriks 2x2, kita udah tahu kan AB min AC min BD ya. Berarti di sini A11, A22 min A12, A21. Jadi yang ini determinan yang atas berarti tanda positifnya di sini, tanda negatifnya di sini. Tapi kalau misalkan secara membaca ini kan kita bingung. Nah, untuk permulaan saya akan menjelaskan tentang permutasi dulu. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya cara mengatur susunan. Banyaknya cara mengatur susunan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita punya bilangan 1, 2 gitu ya, bilangan 1, 2, nah banyaknya cara menyusun 1, 2 itu adalah menuliskan 1, 2, satu pertama 2 dia tetap, yang kedua adalah dengan membaliknya jadi 2, 1.
Nah, kalau kita punya 1, 2, 3, berarti cara menyusunnya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2 gitu ya. Lalu 3, 2, 1, lalu 2, 1, 3, lalu 2, 3, 1, lalu 3, 1, 2. Nah, banyaknya permutasi dari suatu susunan bilangan, misalkan 1 sampai n adalah dilambangkan dengan Pn, ini adalah sebanyak n faktorial. Oke, ini adalah permutasi n buah bilangan. Jadi banyaknya cara untuk mengatur susunan dari n buah bilangan adalah adalah n faktorial. Nah, apa sih hubungannya dengan determinan? Kita lihat. Kita punya bilangan 1, 2. 1, 2 ya. 1, 2 ini yang pertama adalah dia tetap urutannya tetap 1, 2. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 1, 2. Urutannya adalah 2, 1. Nah, kita lihat dari sini, kalau ini bisa mengisyaratkan suatu determinan, ini 1, 1, 1 tetap ke 1 adalah A1, 1, ini A2, 2, ini A1, 2, ini A2, 1. Ini yang lihatnya ya. Dari 1 tetap di posisi pertama, 2 tetap di posisi kedua, ini 1, 2, oke, 2, 1. Berarti A1, 1, A2, 2, A1, 2, A2, 1. Nah, sekarang ini sudah mirip dengan determinan A yang tadi kan, A1, 1, A2, 2, means A2, 1, A1, 2, A2, 1 gitu ya. A1, 2, A2, 1. Nah, sekarang bagaimana menentukan yang mana yang positif? Ini kan yang ini positif ya. Yang mana yang negatif? Nah, cara menentukan yang mana positif, yang mana negatif adalah kalau banyaknya inversi dari suatu permutasi, dia adalah ganjil, maka dia negatif. Tapi kalau banyaknya inversi adalah genap, dia positif. Nah, inversi itu apa sih? Jadi inversi itu dia terjadi kalau ada bilangan yang lebih besar, bilangan yang lebih kecil mendahului bilangan yang lebih besar. Mendahului bilangan yang lebih besar. Ini adalah banyaknya. Oke, kita lihat balik ke ini. Ini 1 dia mendahului 2, betul ya? Oh, ini bilangan yang lebih besar. Sorry. Banyaknya bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Oke, sorry. Ini lebih dulu daripada ini. Nah, 1 kita balik ke atas yang ini ya. Yang ini nanti kita akan lihat ini inversinya ada berapa sih? 1, 2, 2, 1. Nah, kita lihat kalau 1, 2, 1 lebih kecil mendahului 2, betul ya, tidak ada bilangan. Berarti yang pertama tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil. Berarti banyaknya inversi, ini inversi adalah 0. Oke. Nah, sekarang 2, 1. 2 mendahului 1, berarti banyaknya inversi ada 1. Oke. Sekarang 1, 2, 3. Tidak ada yang mendahului ya. 1 tetap di situ. 2 dan 3. Tidak ada yang mendahului, ini 0. Nah, sekarang kita lihat 3 mendahului 2 di sini kan? 3 mendahului 2 berarti banyak inversi 1. Nah, yang ini 2 mendahului 1. Oke. 3 mendahului 2. Oke, betul ya. 2 mendahului 1, 3 mendahului 2, 3 mendahului 1. Berarti banyak inversi ada 3. Nah, yang ini 1, 3 betul ya. Tidak mendahului. 2, 1 mendahului. 2, 3. 2 mendahului 3 tidak kan? 2 tetap di 3. Berarti ini banyaknya inversi 1. Nah, selanjutnya ini hanya 3 mendahului 1 dan 2 mendahului 1 ya, karena 2, 3 tidak. Berarti ini 2, ini
3 mendahului 2, 3 mendahului 1 berarti 2. Nah, jadi kalau misalkan yang atas, yang 1, 2, berarti tandanya karena ini genap, karena dia genap, maka tandanya adalah positif. Ini negatif karena dia ganjil. Lalu ini 0 positif, negatif, 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 positif, positif. Oke. Nah, sekarang kita balik ke yang pertama dulu. Nah, kita lihat ini. A, berarti kan dia 1, 2 ya, yang ini ya. 1, 2 kan. Dia, betul kan? Dia yang pertama dari 1, 2 tetap ke 1, 2. Dari 1, 2 tetap ke 1, 2 tandanya positif, berarti ini memiliki tanda positif. Ini tandanya positif. Nah, sekarang dari 1, 2 ke 2, 1 tandanya negatif. Berarti determinannya dari A adalah positif. A11, A22 kurangi A12, A21. Nah, sekarang kalau determinannya untuk matriks 3 kali 3. Nah, untuk determinan 3 kali 3 nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Namun saya ingin meng-highlight penjelasan determinan di slide ini, yaitu perkalian elemen matriks dalam determinan ditentukan oleh permutasi seperti ini. Ini A11, A22, ini 12 berubah jadi 21, A12, A21, sedangkan tanda positif negatifnya ditentukan oleh inversi. Nah, banyaknya inversi ada berapa? Kalau dia genap, maka tandanya positif, kalau dia ganjil, tandanya negatif. Nah, apa itu inversi? Inversi adalah banyaknya bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Gitu ya, paham ya? Jadi, si determinan adalah penjumlahan atau pengurangan dari perkalian elemen-elemen dalam suatu matriks. Nah, penjumlahannya atau perkaliannya ditentukan oleh permutasi, tanda positif negatifnya ditentukan oleh inversi dari permutasi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke determinan matriks 3 kali 3. Oke, sekarang kita ulangi menghitung banyaknya inversi dari matriks 3 kali 3. Ini matriks 3 kali 3. Oke, berarti susunannya ada apa saja? Yang pertama adalah kita punya, berarti dari 1, 2, 3 dia tetap 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 tetap 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3 bilangan satunya tetap, 2, 3-nya dibalik. Oke. Lalu selanjutnya 1, 2, 3 2-nya tetap. Oke, ini dibalik 3, 1. Selanjutnya 1, 2, 3 lalu 3-nya tetap, ini dibalik 2, 1. Lalu selanjutnya adalah ini susunan 1, 2, 3 dia disusun jadi 2, 3, 1. Lalu selanjutnya adalah 1, 2, 3 disusun jadi 3, 1, 2. Oke. Sekarang kita akan melihat banyaknya inversi. Banyaknya pembalikan di sini tidak ada yang lebih besar, yang ini tidak ada yang lebih besar yang mendahului yang lebih kecil. Berarti banyaknya inversi adalah 0. Yang ini hanya 3 yang mendahului 2, berarti banyaknya inversi adalah 1. Yang ini 3 mendahului 2, 2 mendahului 1, 3 mendahului 1. Banyaknya inversi 3. Yang ini 2 mendahului 1 saja ya. 2 mendahului 3, betul ya? Betul, oke. Ini banyaknya inversi 1. Yang ini 3 mendahului 1, banyaknya inversi 1. 2 mendahului. Oke, oh ini bukan 1 ya. Berarti 2 mendahului 1, lalu 2, 3 mendahului 1, berarti 2 mendahului 1 berarti 2. Yang ini 3 mendahului 1, 3 mendahului 2 berarti 2. Nah, sekarang berarti ini tandanya, yang ini adalah tandanya. Karena dia genap positif, negatif, negatif. Ini negatif ya. Positif, ini positif. Nah, sekarang kita tuliskan elemennya. Berarti ini elemennya apa? A11, A22, A33. Oke, yang ini berarti negatif A11, A23, A32 ya. 11,
23, 32. Yang ini negatif A13, A22, A31. Yang ini negatif A12, A21, A33. Selanjutnya positif A12. Oh, nggak cukup lahannya. Saya tulis agak bawah aja ya. Berarti positif A12, A23, A31 yang ini ya. Oke, selanjutnya ini positif juga A13, A21, A32. Jadi kalau kita punya matriks ini A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 32, 33, ini adalah matriks A, maka determinan A dia adalah A11, A22, A33 kurangi A11, A23, A32 yang ini. Oke, selanjutnya ke sini ke A13 negatif A13, A22, A31 min A12 ke bawah saja, kurangi A12, A21, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32. Oke, sekarang kita bandingkan dengan metode Sarus yang kita sudah pelajari di SMA. Nah, metode Sarus itu ini kan. Jadi kita tulis di sini 11, A12, A21, A22, A31, A33. Lalu kita ini kan ini dikalikan ini terus ini gini ya. Oke, dikalikan lalu dikurangkan yang ini. Saya ini kuning aja. Ini ke sini ya. Betul ya, kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita bandingkan dengan determinan metode Sarus. Nah, ini metode, ada juga yang menyebutnya bukan Sarus tapi saya lupa istilahnya apa. Nah, dengan metode Sarus maka determinan A dia sama dengan apa? Ini dulu A11 yang hijau yang pertama dulu ya. Yang ini dulu. Oke. Yang itu dulu berarti A11, A22, A33. Oke, yang kedua A12, A23, A31. Lalu yang ketiga plus A13, A21, A31. Oke, sekarang ini yang positifnya dulu kita bandingkan. Ini A11, A22, A33 betul ya, positifnya di sini ya. Lalu ini A12, A23, A31. A31 maaf. Oke, betul ya. Ini positif yang ini ya. Positif. Ini juga positif. Lalu A13, A21, A31 di sini ya. Oke, selanjutnya kita teruskan. Berarti yang negatifnya sekarang yang kuning. Ini ya, kuning ya. Berarti mulai dari negatif A13, A22, A31 kurangi yang kedua negatif A11, A12, A22 negatif bukan A21 ya, bukan A21 negatif. Sekarang yang ketiga A12. Oke, sebenarnya yang kedua saya salah. A11, A23, A32 ya. A11, A23, A32, yang ini A12, A21, A33. Oke, sekarang kita bandingkan yang negatif. Ini A13, A22, A31. Berarti di mana nih ya? A13 ini ya, A13, A22, A31. Lalu selanjutnya ini ya, A13, A22, A31 ini ya.
Lalu selanjutnya A11, A23, A32 ini negatif betul ya. Lalu ini A12, A21, A33 ini negatif juga ya, betul ya. Jadi, nah dari mana sih metode Sarus? Metode Sarus itu pada dasarnya sama seperti ini. Jadi kita menghitung permutasinya berapa, inversinya berapa. Tapi kan kalau misalkan kita menghitung permutasi dan inversi dari awal, untuk 3 kali 3 bisa lah ya. Nah sekarang untuk 4 kali 4 gimana? Untuk 5 kali 5 gimana? Jadi metode Sarus ini atau metode yang tadi ditemukan untuk mempermudah perhitungan determinan. Nah sekarang untuk 4 kali 4 metode Sarus ini tidak berlaku. Metode Sarus ini hanya bisa dikerjakan untuk 3 kali 3. Nah bagaimana dengan menghitung determinan 4 kali 4? Kalau misalkan kita mencacah seperti ini juga, bayangin ada 4 bilangan 1, 2, 3, 4. Berarti untuk matriks 4 kali 4 ada 4 faktorial kan? Matriks kalau kita punya 4 kali 4 berarti permutasinya ada 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 24 kan? Berarti ada 24 penjumlahan dan pengurangan yang terdiri dari perkalian elemen-elemennya. Akan sangat sangat riskan untuk melakukan kesalahan kalau kita menghitung apa saja sih permutasi dari bilangan-bilangan itu dan berapa banyak inversinya. Nah, cara mudah untuk menghitung determinan yang pertama adalah dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke, kita lihat.